Ini dari Universitas Prisma ya, Fahri Sidik. Kemudian ada juga Sugeng PRNM. Ya, terima kasih juga Brother Sugeng telah bergabung. Oke, baiklah, sudah ada 3 orang teman kita yang yang sudah bergabung di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan live ya, live IG yang nanti insya Allah akan berkelanjutan dengan mengambil topik atau channel meraih sukses sebagai karyawan. Jadi nanti di series meraih sukses sebagai karyawan ini kita akan mengupas lebih jauh tentang aspek-aspek yang dibutuhkan bagaimana cara kita sukses berkarir sebagai karyawan spesialisasi di perusahaan pertambangan sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan, yang saya alami, dimulai dari bagaimana cara kita melamar, bagaimana cara kita bersaing walaupun kita ini masih fresh graduate, kemudian nanti bagaimana ketika kita sudah di lingkungan kerja kita beradaptasi, cara kita merintis karir yang tidak biasa sampai ke puncak yang kita harapkan ya, yang menjadi target kita. Nah, saya menyampaikan ini nanti bukan berarti saya sudah di puncak, sudah final dan akhirnya stop, bukan ya. Karena sejatinya kita ini terus belajar. Kenapa kita terus belajar? Karena fitrahnya manusia itu terus bergerak, terus tumbuh. Kalau kita sudah stop bergerak atau tumbuh, kemudian juga kita merasa sudah cukup semua, otak kita, gelas kita sudah berisi, itu kita menjadi orang yang tidak mau belajar lagi, ya. Kalau sudah tidak belajar lagi, ibarat buah kalau sudah matang, tahapan selanjutnya adalah apa coba? Ya, tahapan selanjutnya adalah jatuh, ya. Busuk, udah matang apa? Busuk, jatuh, dan tidak bisa memberikan kebermanfaatan dan seperti dia tidak punya target hidup lagi. Nah, jadi kita terus tanamkan bahwa kita ini sebenarnya terus bertumbuh, terus memberikan suatu motivasi diri untuk terus melangkah, terus menjadi seorang pembelajar. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah, ya. Kemudian jika ada pertanyaan, oh berarti kita ambisius? Enggak. Kalimat ambisius adalah kalimat yang kita tanamkan kepada diri kita yang konotasinya kita jadikan negatif. Enggak ada. Tujuan kita adalah terus bertumbuh, ya. Memberikan manfaat yang lebih besar. Jika kalau kita menaikkan karir yang setingkat lebih tinggi lagi, ujungnya kita bisa bermanfaat bagi yang lain, ya. Banyak nanti. Misalnya kita baru masuk kerja, kita sebagai foreman. Masa kita selamanya mau jadi foreman? Pasti meningkat lah. Mau jadi di atas foreman itu apa ya? Misalnya supervisor. Tujuannya apa? Tujuannya dua. Tujuan kita adalah untuk meningkatkan wawasan kita sehingga kita bisa kebermanfaatannya lebih luas. Kemudian juga untuk memberikan kesempatan kepada adik-adik kita yang baru lulus untuk menempati posisi foreman. Ya kan? Kalau kita terus di posisi foreman, adik-adik kita yang baru lulus nggak ada kesempatan dong untuk menjadi foreman karena kita masih bertahan di posisi itu. Nah, itu juga jadi banyak. Jadi kita menyorotnya dari sudut pandang yang kebermanfaatan, ya. Baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Nah, itu, ya. Nah, tema dari meraih sukses sebagai karyawan series, temanya pada hari ini adalah bagaimana cara fresh graduate bersaing dengan yang pekerja yang berpengalaman, ya. Ini juga untuk menjawab beberapa kali pertanyaan pada webinar saya sebelumnya, di mana rata-rata apapun tema yang saya sampaikan, pertanyaan dari adik-adik semua, adik-adik mahasiswa maupun fresh graduate selalu sama. Ya, relatif sama, bahkan bisa dibilang 90-95% sama pertanyaannya. Yaitu bagaimana kami sebagai seorang fresh graduate ini bersaing dengan orang yang sudah berpengalaman. Nah, kami ini kan belum punya keahlian nih.
dari kampus yang kami bawa itu selembar ijazah. Ya. Putri, selamat bergabung Putri. Nah, bagaimana kami cuma modal selembar ijazah, ya kan? Sedangkan orang yang sudah berpengalaman kalau melamar itu ibaratnya sudah punya modal, sudah punya peluru, kalau kami belum. Bagaimana caranya? Sepanjang yang saya jalani dalam perjalanan karir saya dulu, maupun dari beberapa yang saya temui juga dari teman-teman, dari kakak-kakak tingkat, semuanya pasti mengalami yang namanya masa periode yang seperti ini, yang kita kesulitan, kita merasa tidak percaya diri. Nah, tetapi alhamdulillah mereka semua kan tahu-tahu berapa sekian tahun kemudian, berapa bulan kemudian udah kerja, tahu-tahu dapat aja kerjaan di mana, ya kan? Nah, jadi yang perlu kita tanamkan adalah yang pertama tauhid. Ya. Kenapa moto saya adalah tauhid? Kalau adik-adik membaca di salah satu postingan saya, awali setiap langkah kita dengan tauhid. Kenapa? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah, bahwa kita percaya Allah lah yang berhak kita sembah. Atau bagi yang beragama lain silahkan ya. Intinya kita ini makhluk spiritual, mau beragama Islam ataupun yang memiliki kepercayaan yang lain, silahkan bebas saja. Itu saya tidak mencampur urusan yang seperti itu urusan pribadi masing-masing. Tetapi yang saya ingin tanamkan adalah kita ini makhluk spiritual ya, bahwa kita percaya kita ini berupa spirit atau jiwa atau ruh yang ditiupkan dari Sang Pencipta kepada kita, yang manifestasinya adalah fisik tubuh yang berkolaborasi dengan pikiran, otak, mengendalikan semua. Kemudian ada hati, yaitu melalui perasaan. Nah, pikiran, perasaan, tubuh ini adalah manifestasi dari diri kita sebagai makhluk spiritual yang dititipkan ruh dari atas, dari Sang Pencipta kepada kita. Itu yang kita tanamkan dahulu. Kemudian dalam agama Islam yang saya percaya, kita sudah diberikan informasi melalui ayat Al-Quran maupun juga hadis Nabi, bahwa sebelum kita dilahirkan itu, kita sudah disiapkan, dicukupkan rezeki kita, kemudian juga jodoh, dan lain sebagainya, termasuk pastilah tentang pekerjaan. Nah, ya kan, tentang pekerjaan ini. Halo, Arif Ahmadu, kemudian RWD Zainuddin, ya. Kemudian jadi Sang Pencipta itu sudah mencukupkan rezeki untuk kita, ya kan. Nah, ini sebenarnya pondasi awal sebelum kita melangkah bagaimana caranya bersaing, kemudian supaya kita nggak depresi segala macam. Kita bikin dulu suatu kerangka berpikir yang dibatasin oleh tadi. Pertama, kita makhluk spiritual yang diciptakan, kemudian Allah sudah mencukupkan rezeki. Supaya apa? Supaya menambah keyakinan, menambah ketenangan bagi kita. Sehingga ujungnya masalah mencari pekerjaan ini adalah di urutan keberapa, ya kan? Nah, jadi yang kedua adalah Allah sudah mencukupkan rezeki. Kemudian yang ketiga, Allah membekali kita dengan otak yang super cerdas. Otak kita ini, kalau adik-adik membaca, halo Ari Handika, kalau adik-adik membaca buku-buku tentang kekuatan otak, kemudian juga kapasitas otak, itu luar biasa ya. Saya bahkan pernah membaca sebuah buku yang menyatakan bahwa kalau memori di otak ini digunakan untuk merekam film selama 24 jam berturut-turut, itu akan bisa menampung sampai 300 tahun. Bayangkan ya, artinya canggih sekali memori kita ini, otak kita ini, ya kan? Nah, itu sudah ibaratnya kita bekali dulu diri kita ini dengan mindset, pikiran-pikiran yang memberdayakan tadi ya. Supaya kita dibekali dengan yang memberdayakan diri tadi, otak super canggih, makhluk spiritual untuk menumbuhkan kepercayaan diri kita. Ini penting ya, ini penting, pondasi yang sangat penting, sehingga bukan cuma masalah menghadapi orang yang berpengalaman,
dalam bidang apapun kita ujungnya sudah tenang, ya, pondasi. Inilah kalau di bahasa saya di seminar yang tadi ada sahabat kita, adik kita Fadi Sidik, saya mengadakan webinar di Universitas Prisma Manado, itu yang saya ambil judul adalah menjadi pribadi yang berkualitas, berintegritas, dan berwawasan luas dengan kecerdasan spiritual. Nah, ini sangat penting. Kecerdasan spiritual adalah pondasi, ya. Jadi kalau sudah pondasinya kuat, masalah tips mendapatkan pekerjaan dengan bersaing dengan dengan orang yang sudah berpengalaman tuh bahasanya gini, udah kecil, ya. Nah, oke, kalau gitu kita lanjut ke topik kita. Jadi kita sudah dapat kerangka berpikirnya, ya, bondari kita, batasan kita udah kita bikin tadi. Makhluk spiritual sudah dibekali dengan kemampuan yang super canggih, yaitu otak, kemudian juga sang pencipta itu sudah pasti mencukupkan rezeki begitu kita dilahirkan. Jadi itu sudah modal dasar. Selanjutnya adalah next, teknis, ya. Nah, apa yang dialami oleh adik-adik sekalian mengenai ketakutan, kekhawatiran, bersaing dengan pekerja yang sudah berpengalaman, itu pasti juga sudah dilalui oleh orang-orang sebelum adik-adik sekalian, termasuk juga saya sendiri pada saat itu. Jadi adik beruntunglah ketika memasuki kekhawatiran, apalagi di masa pandemi ini, sudah mendapatkan suatu pencerahan, ya. Pencerahan ini sangat penting sekali. Tujuannya apa? Supaya adik-adik punya pegangan, ya. Masalah nanti ada yang sesuai, tidak sesuai, terima dulu. Kita kosongkan gelas kita, gelas pikiran kita kosongkan, supaya ilmu yang saya sampaikan ini, pengalaman yang saya sampaikan ini akan masuk ke dalam pikiran kita. Yang pertama adalah fokus, ya kan? Fokus kita sebagai seorang fresh graduate kepada seorang berpengalaman adalah fokus kita kemana. Kita fokuskan kelebihan kita sebagai seorang fresh graduate dibandingkan dengan kelebihan orang yang berpengalaman. Kenapa? Karena begitu kita fokus kepada hal-hal yang memberdayakan diri kita, kita menjadi semangat. Yang pertama, fokus kita sebagai seorang fresh graduate kepada kelebihan kita adalah kita belum terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran, dengan politik-politik yang ada di dalam perusahaan yang akan kita lamar tersebut, atau perusahaan dimanapun. Kita masih refresh, masih fresh, masih original pemikiran kita yang dipenuhi dengan ide-ide yang khas anak muda. Nah, itu dulu kelebihan kita, ya. Kemudian yang kedua, kelebihan kita adalah sebagai seorang fresh graduate semangatnya masih tetap tinggi. Dia belum dibebani dengan sesuatu pekerjaan yang entah nanti susah atau mudah, belum tahu. Jadi semangatnya tinggi, menggebu-gebu, dan secara psikologis pasti mau diperintah apapun tanpa mikir, tanpa banyak komentar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, secara salary gaji kita pasti lebih rendah daripada orang yang berpengalaman. Sehingga itulah poin-poin kita. Nah, yang menjadi kelebihan kita dibandingkan dengan yang berpengalaman. Kemudian yang berikutnya, yang lebih powerful lagi, selain dari 3 tadi, adalah bagaimana cara fresh graduate bersaing dengan orang berpengalaman. Dimulai dari kerangka berpikir frekuensi, ya. Jadi ini yang selisih antara frekuensi yang tangan kanan dengan tangan kiri ini bukan berarti ada yang tinggi ada yang rendah, ya. Tapi ini adalah suatu metafora yang menggambarkan bahwa tidak sama frekuensinya. Jadi begini. Nah, ini yang tangan kanan saya ini menunjukkan keahlian yang dimiliki oleh seorang berpengalaman. Jadi orang berpengalaman itu kan kecerdasan fisiknya itu kan udah tinggi nih. Kecerdasan fisik itu kan didapatkan dari pelatihan kan. Sedangkan orang yang berpengalaman kan dari mereka sudah melakukan
job desk itu setiap hari dilakukan, diaplikasikan langsung, sehingga membuat mereka itu sudah sangat mahir di bidang mereka, sehingga dengan sendirinya kecerdasan fisik mereka itu tinggi, sudah oke. Nah, kita sebagai mahasiswa ini, tangan kiri saya ya, frekuensinya berbeda. Sekali lagi, ini bukan antara tinggi rendah ya, tapi hanya menggambarkan ketidaksamaan frekuensi, berbeda frekuensi. Frekuensi kita sebagai mahasiswa adalah kita kuat di kecerdasan intelektual atau kecerdasan mental. Karena apa? Karena kita sebagai mahasiswa atau fresh graduate, kita dijejali dengan ilmu-ilmu teori di kampus, ya kan? Nah, kalau adik-adik yang berasal dari universitas, coba dicek lagi di SKS kita itu berapa persen sih praktek langsung yang yang kita jalani tentang terkait pekerjaan di tambang dibandingkan dengan teori, ya kan? Adik-adik yang dari Politeknik Akamigas, karena saya lihat di sini ada Satria Agung Perkasa. Nah, ini bisa melihat juga berapa persen sih kalau di Poltek yang D3 lulusan ahli media itu berapa persen prakteknya dibandingkan dengan teori. Nah, kemudian tadi artinya apa? Kita ini kecerdasan intelektual yang tinggi, kecerdasan mental. Sedangkan yang di orang yang berpengalaman tadi, mereka kuat di kecerdasan fisik. Nah, tidak sama kan frekuensinya. Nah, itu yang kita pahami. Kemudian di lapangan, di suatu perusahaan yang mereka butuhkan apa? Ya pasti kecerdasan fisik, ya kan? Nah, artinya kita belum matching nih. Supaya kita matching, apa? Kita harus selaraskan begini, ketemu frekuensinya sama. Kelebihan kita adalah kalau kita sudah sama seperti ini, kita sudah mengkombinasikan antara kecerdasan fisik dengan kecerdasan intelektual. Sedangkan orang-orang yang berpengalaman, mungkin dia kecerdasan fisiknya oke, tapi kecerdasan intelektualnya dia beda. Secara teoritis dia, secara genesa, secara ilmu dasarnya dia masih kalah dengan kita. Nah, kalau kita sudah sama kecerdasan fisik kita seperti ini, kita akan gampang lagi bersaing. Ya kan? Pertanyaannya pasti muncul di pertanyaan adik-adik. Bagaimana Pak menyelaraskan ini, Pak? Sedangkan kami kan tadi permasalahannya kami belum praktek nih. Belum praktek sehingga nggak tahu gimana caranya. Nah, yang kita lakukan adalah praktek. Aplikasi di lapangannya seperti apa? Yaitu kita fokuskan bekerja untuk belajar, bukan bekerja untuk mencari duit, kan bekerja untuk belajar. Kenapa? Anggap saja kita itu kursus memperkuat kecerdasan fisik, tetapi kalau digaji, kalau dikasih makan, alhamdulillah. Artinya gaji itu bonus, fasilitas itu bonus. Target utama kita adalah belajar di satu perusahaan tersebut. Kenapa? Karena kita 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun di kampus, kita itu yang kita perkuat kecerdasan intelektual, kecerdasan mental, bukan kecerdasan fisik. Sedangkan di satu perusahaan butuh kecerdasan fisik. Kenapa? Dia perusahaan merekrut orang ya pasti ingin bisa langsung menghasilkan. Ya, tidak semua perusahaan seperti itu. Saya sepakat. Ada beberapa perusahaan besar di Indonesia yang mengakomodir lulusan baru, seperti mengadakan program GDP ya, Graduate Development Program. Itu ada perusahaan-perusahaan besar yang setahu saya mungkin bisa dicek lagi ya. Ada KPC, ada Kaltim Primakul, kemudian Adaro, kemudian PTBA, kemudian Freeport ataupun yang lainnya yang saya nggak hafal, ada program seperti itu yang mengakomodir yang baru, lulusan baru. Ada, nggak semua perusahaan harus berpengalaman, nggak, ada yang mengakomodir. Tinggal berapa persentasenya perusahaan-perusahaan tersebut dibandingkan dengan lulusan yang mau bekerja, berapa persen, 1:1000 kah, 1:1 juta kah. Nah itu ya, jadi ini lebih tentang kesempatan. Kalau peluang kesempatan lowongannya lebih sedikit dibandingkan lulusan baru, artinya apa? Peluang kita semakin mengecil. Di situ kita harus bersaing.
Kemudian kalau seperti itu Pak, apakah kami langsung mengabaikan dan langsung fokus dengan cara yang akan Bapak sampaikan berikut ini? Enggak juga, itu namanya apa ya, berpikir sempit. Kalau bisa cara yang itu dilakukan, bila perlu jadikan opsi A, rencana A. Yang saya sampaikan hari ini adalah rencana B. Ya kan? Kenapa kita harus memilih opsi A, opsi B? Kenapa nggak kita gabung? Ingat ya, orang sukses itu orang yang selalu menggabungkan rencana yang baik dari rencana sebelumnya dengan rencana berikutnya, sama-sama digabungkan. Dia tidak memilih. Ya. Nah, dalam buku saya dari titik nol, kalau adik-adik yang sudah sini pernah membacanya, ya ini yang terbitan pertama, Agustus 2019, kemudian edisi revisi yang kedua, ini Februari 2020. Saya ada menulis tentang bagaimana bekerja di suatu perusahaan merintis karir yang mencerminkan apa yang saya sampaikan ini. Ini ya. Mana ya? Saya nanti buka, baca dulu. Ini ada di bab 6, bisa dilihat ya. Bab 6 ini adalah insinyur muda 0 pengalaman versus dunia tambang itu keras. Jadi ya tadi kita ini kan tadi dibekali oleh cuma ijazah, selembar ijazah, kemudian juga paling prakteknya itu kerja praktek lah, yang 1 SKS, 2 SKS, itu juga kita nggak full praktek, banyak bikin laporan juga kan. Nah, bagaimana cara kita bersaing? Nah, di sini saya tulis di buku ini, di insinyur muda 0 pengalaman ini ya. Jadi yang pertama tadi kita anggap aja kursus tapi dibayar. Kemudian pertanyaan muncul lagi, Pak, itu kan ketika sudah masuk Pak, pertanyaan kami ini yang menjadi kerisauan kami ini adalah bagaimana kami bisa masuk Pak. Nah, saya juga pernah mengadakan webinar di sebelumnya tentang 7 langkah mendapatkan pekerjaan dengan kreativitas otak kanan. Itu kalau nggak salah di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah ya, saya menjadi narasumbernya. Jadi sebenarnya banyak cara bagaimana cara kita untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi satu yang perlu kita tanamkan yang pertama adalah kita bukan bekerja untuk mendapatkan gaji. Kita bekerja untuk belajar. Kenapa tadi? Menyamakan frekuensi supaya kecerdasan fisik kita meningkat, ditambah kita sudah punya modal kecerdasan intelektual, sehingga kita bisa bersaing nanti dengan orang yang sudah berpengalaman. Artinya kalau kita sudah tidak memikirkan gaji, kita siap bekerja di satu perusahaan tanpa digaji. Pak nggak bisa Pak, saya kan udah modal 5 tahun Pak, udah 3 tahun Pak, masa nggak digaji? Ya ini sudah rumusnya. Tapi kalau sudah ternyata mendapatkan, alhamdulillah, ini bukan berarti ketika adik-adik melamar kemudian perusahaan ternyata membayar gaji, adik langsung bilang, oh maaf Pak, saya diajari oleh Pak Anton nggak boleh nerima gaji Pak karena kami lulusan baru. Itu bodoh pula yang kayak gitu kan. Ini adalah standar minimal ya, standar minimal bahwa kita itu yang kita fokuskan sebagai seorang fresh graduate yang 0 pengalaman, bekerjalah untuk belajar. Sedangkan gaji, bonus, fasilitas itu kita anggap tambahan yang bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah menyelaraskan supaya kecerdasan fisik kita meningkat, supaya kita punya modal untuk bersaing. Nah, jadi itu ya, poin pentingnya adalah menyelaraskan kecerdasan fisik supaya sama dengan orang yang sudah berpengalaman. Cara masuk kepada perusahaan itu banyak. Di situ kreativitas otak kanan, ya kan, yang kita tanamkan. Apa itu? Kita siap bekerja untuk tidak dibayar. Nah, kemudian pertanyaan tadi yang saya ulangi lagi adalah bagaimana bisa menemukan perusahaan tersebut.
Nah, disinilah keahlian kecerdasan emosional kita perlu dibentuk. Adik-adik yang saat ini masih mahasiswa, kemudian fresh graduate, gunakanlah kecanggihan media sosial saat ini, gunakanlah kemampuan untuk membangun jaringan saat ini untuk mulai membuat koneksi dengan perusahaan-perusahaan, mencari info di mana petinggi-petinggi perusahaan itu, kemudian juga catat nomor kontak personnya di mana bisa menghubungi. Di situ 7 kecerdasan tujuh kreativitas dengan 7 langkah mendapatkan pekerjaan dengan kreativitas otak kanan dipelajari. Misal di tempat terdekat adik dulu, di ring satunya, atau dari alma mater yang senior, sok kenal sok dekat. Kemudian kalau mereka ada event, kita siap menawarkan diri tanpa dibayar. Misalnya contoh nih, kalau saya pribadi sebagai ketua forum kepala teknik tambang Sesumsel, adik-adik bisa WA saya secara pribadi, Pak, kalau ada event ketua forum kepala teknik tambang mengadakan acara, saya siap Pak jadi panitianya tanpa dibayar. Itu, wah kesannya kan nggak dibayar, capek kita, iya, tapi apa benefit yang kita dapatkan? Ini misal aja lah, salah satu contoh ya. Kita kalau jadi panitia, kita kenal semua dengan para kepala teknik tambang di suatu perusahaan tersebut. Kita tahu database. Apalagi kita bagian panitia yang registrasi, yang bagian membuat undangan. Kita kenal semua. Kalau sudah kontak personnya dapat, kemudian mereka ketika hari H datang, kita salaman, memperkenalkan diri, itu sudah enak. Atau kita sudah ketika itu sudah mau bikin CV, sudah bikin bagus-bagus, walaupun kita masih mahasiswa, sampaikan. Kenapa? Supaya dapat kesempatan kerja praktek di perusahaan tersebut. Kita sampaikan. Makanya di sini di kecerdasan emosional kita, yaitu kecerdasan cara mengendalikan diri, bergaul, komunikasi, itu juga sangat penting. Ya, jadi yang penting kenal dulu. Bukan masalah kita siapa yang kita kenal, bukan. Tapi masalahnya berapa banyak orang mengenal kita. Berapa banyak orang-orang yang terkait, yang decision maker di satu perusahaan mengenal kita. Itu yang perlu kita kembangkan. Dan yang penting lagi, seberapa baik dia mengenal kita. Kalau kita dikenal semua, cuma omongannya nggak bagus tentang kita, sama aja bohong. Ya, nah itu. Jadi, membuat kita dikenal dulu. Cari mangkuk yang perusahaan ini siapa sih ya, di mana-mana list, cara mencari kontak personnya siapa, kemudian kita kenalkan diri, kemudian pendekatan, siapa tahu ada yang dekat rumah kita. Nah, disitulah modal pergaulan kita. Kalau ternyata dia hobi olahraganya sama dengan kita, kita mulai kenal sok dekat. Apalagi kalau dia, misalnya kita lihat di Facebooknya, dia tuh seneng sepak bola, misalnya klub sepak bolanya adalah Juventus, kita Inter Milan misalnya kan. Apakah kita mau ngotot-ngototan ngomong ayo lebih bagus Inter Milan, Juve nggak bagus Inter Milan, rugi kita. Bila perlu kita cari tentang Juve yang tadinya kita nggak suka Juventus, kita bikin lagi, kita bikin seolah-olah kita senang Juventus, kita cari berita tentang Juventus yang bisa kita sebagai modal untuk ngobrol sama orang yang akan kita incer ini. Kalau mau idealis ya, kita mau idealis tetap misalnya, nggak mau karena saya nggak mau lah tentang Juventus. Ya sudah, dalam hidup ini ketika kita mau berhubungan dengan orang ya, apalagi nanti adik kan cita-cita ini kan mau bekerja di perusahaan, ego kita nggak bisa kita tetap Inter Milan, orang lain misalnya ada yang seneng klub lain, mau kita ajak berkelahi apa? Belum apa-apa kita sudah mau kelas kepala. Belum lagi nanti kalau kita kerja di suatu perusahaan tambang, banyak lagi kepala, banyak lagi sifat, banyak lagi kepribadian orang yang beda-beda, sukunya beda dengan kita. Kita masih tetap ngotot, dari sini aja sudah menunjukkan kelemahan kita secara kecerdasan emosional. Bagaimana mau bersaing? Nah, ini kan yang perlu kita tanamkan. Jadi apa topiknya? Kalau dia senang politik, udahlah diskusi politik juga. Sepanjang itu maksud kita hanya untuk perkenalan. Mungkin muncul pertanyaan lagi, kalau gitu Pak, wah ini mengorbankan idealisme saya Pak. Saya bingung ya kalau ditanyakan seperti itu. Kenapa? Karena kita ini kan mau mendekati seseorang nih.
Anda aja bagi di sini adik-adik aja ya, yang maaf nih, yang punya pacar nih. Ya, mungkin kebanyakan kalau mahasiswa pasti udah punya pacar, jarang nggak punya pacar. Apakah kalau pacar adik misalnya senang dengan olahraga tertentu, adik mau berdebat terus setiap hari sama dia? Enggak kan, bila perlu karena adik mau ngincer dia supaya dia mau jadian, supaya nembak dia, adik akan mempelajari kan, hobi dia apa, senangnya apa, walaupun nggak senang terpaksa kadang. Begitupun dengan orang lain, begitupun dengan perusahaan, sama, metodenya sama. Kalau adik bisa menaklukkan hati seorang wanita untuk menjadi seorang pacar, anak adik mempelajari karakternya, hobinya apa, tahu titik kelemahannya di mana, ini juga bisa diterapkan untuk mendekati suatu perusahaan, suatu pimpinan perusahaan. Pertanyaannya satu, mau atau tidak? Kata Anthony Robbins, manusia itu tidak ada yang malas. Manusia itu hanya mempunyai tujuan yang lemah. Tujuan itu tidak menginspirasi dia untuk maju. Kalau tujuannya lebih dia lemah, ujungnya dia malas, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi gunakan pendekatan ya. Jadi saya ulangi lagi ya, saya refresh. Yang pertama adalah niatkan untuk belajar. Jadi nggak usah bilang, bila perlu kalau sudah dekat nanti dengan pimpinan perusahaan, bilang Pak, saya tolong sediain makan aja Pak sama penginapan, saya nggak usah dibayar Pak, karena saya menyadari saya belum mampu Pak. Nah, kemudian beri saya waktu 3 bulan Pak, saya akan tunjukkan Pak, kalau saya mampu silahkan. Yang ketiga, misalnya Pak, saya siap Pak jadi OB aja dari office boy pun nggak apa-apa di perusahaan Bapak. Nah, kenapa kita mau jadi office boy? Ini sebenarnya bukan merendahkan kita harus S1, harus minimal jadi seorang engineering, bukan, atau menjadi seorang pengawas atau seorang staf lah, bukan. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa masuk dulu ke perusahaan. Halo, udah banyak ini, ada Rosihan, ada Nursida, ini teman SMA saya ini, Bu Titin. Kemudian ada Itsam dari Ternate ini Iksan ini. Kemudian ada Nur. Halo, selamat pagi ya semua. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi ini bukan tentang merendahkan Pak, mau jadi OB, masa jadi OB, saya kan D3, saya kan S1 Pak. Jangan dipikirkan dulu masalah S1-nya, yang penting masuk dulu. Begitu Anda masuk, Anda sudah tahu, kenal suasana di perusahaan itu, sambil Anda bikin kopi, nganterin kopi ke ruangan manajer, ke ruangan kepala bagian, Anda sudah mulai membangun kedekatan. Karena Anda punya modal apa Pak? Kecerdasan intelektual tadi, ilmu teori Anda. Plus tunjukkan, Pak, ini buku, misalnya ini percakapannya misalnya, Pak, saya tertarik Pak dengan dunia engineering. Siapa tahu yang orang yang kepala bagian tadi kan nggak kenal Anda, dianggapnya Anda ini OB biasa. Mulai Pak, kenalkan diri Pak, sambil udah ngasih kopi, lihat dulu suasananya. Kalau dia lagi mukanya mengkerut, banyak pekerjaan, jangan kan. Kalau dia lagi santai, nggak mungkin dia 24 jam nggak santai. Pinter-pinter kita deketin, Pak, gimana kopinya Pak, enak, nambah lagi Pak. Oh enggak, makasih kopinya ya. Oh ya Pak, kenalkan Pak, saya ini sebenarnya lulusan sarjana tambang Pak, atau saya ini lulusan ahli media tambang Pak. Oh ya, katanya, iya Pak. Saya di sini memilih jadi OB supaya saya yang penting masuk dulu di perusahaan Pak. Saya ini siap belajar Pak. Jadi begini Pak, kalau di departemen Bapak kalau ada butuh tenaga Pak, tenaga untuk helper di lapangan, atau mau misalnya bikinkan laporan Pak, atau ada sesuatu yang bisa dibagikan ke saya, atau sesuatu yang bisa saya bagi, yang saya bisa, tenaga saya bisa diperbantukan di departemen Bapak, boleh Pak, Bapak tinggal menghubungi saya siap Pak, dan saya siap tanpa dibayar Pak. Saya kan kerja di sini Pak sampai jam 4, nggak ada lembur Pak. Nah, jadi kalau ada Bapak pekerjaan dari jam 4 sampai jam 5, jam 4 sampai jam 6, saya siap Pak ngikut ke lapangan kemana, dan saya akan anggap itu nggak ada lembur Pak, karena itu dari pribadi saya Pak yang mau ikut. Kan bisa kan menawarkan seperti itu. Oh ya, oke, nanti kalau ada, oke, tunjukkan keseriusan kita, siap belajar. Nanti di lapangan, wah,
dilihatnya anak ini mau belajar segala macam. Suatu saat ketika kesempatan itu datang, misal ada yang resign, misal ada perusahaan itu mau mengembangkan di proyek lain, ketika dia butuh manpower baru, kira-kira dia akan mencari di luar atau siapa yang dikenalnya duluan? Yang dikenalnya duluan. Siapa? Kita, si office boy yang bikin kopi tadi. Gitu kan? Wah Pak, saya nggak mau Pak, saya mau bypass, saya mau begitu lulus kuliah, mau kerja di perusahaan besar Pak, gaji besar karena saya harus membahagiakan orang tua. Oh silahkan, itu tujuan kita semua. Ya, tadi. Kenapa kita berpikir agak jelimet turun ke bawah, menurunkan ego kita? Karena kita menyadari bahwa lulusan perguruan tinggi lebih banyak daripada perusahaan yang menyediakan lapangan kerja. Sehingga kalau kita tidak berpikir kreatif, kita hanya berpikir konvensional, cara biasa melamar, menunggu tes, cara kita akan biasa-biasa saja, menghasilkan yang biasa-biasa saja. Jadi, gimana caranya? Caranya adalah kita mengkombinasikan. Cara konvensional tadi tetap kita kerjakan, kejarlah IPK setinggi-tingginya, melamar perusahaan yang besar juga terus kita lakukan, plus kita dengan kreativitas otak kanan kita juga melakukan cara yang seperti ini, sehingga dengan demikian kita bisa bersaing nih dengan fresh graduate. Nah adik-adik kalau sambil ada yang mau bertanya ya silakan ketik aja ya, jadi sambil saya jawab karena saya nggak ada sesi tanya jawab setelah ini ya, jadi sambil ketik aja sambil dibaca, sambil kita diskusi ini. Silakan aja. Nur, selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Eli Duan Panjaitan, halo, selamat bergabung. Ya, jadi turunkan ego. Mau jadi office boy juga nggak apa-apa. Tapi Pak pertanyaannya gimana Pak pendekatan ke perusahaan itu? Nah, gini. Caranya adik berada di mana? Di kota. Halo. Jadi begini caranya. Adik ada di kota mana? Adik list di wilayah daerah kerja di wilayah tempat tinggal adik itu ada nggak perusahaan tambang ya, kalau nggak ada di kabupaten, di provinsi, list. Dapat dari mana list perusahaan tambang itu? Cari di internet, daftar perusahaan tambang situs dinas energi dan sumber daya mineral, atau main ke dinas pertambangan provinsi, dapatkan list, di situ kan ada alamatnya. Ini yang kedua, setelah dapat alamatnya segala macam, cari di Google yang berkaitan dengan nama nama perusahaan atau nama orang yang Nah, nama orang yang ada di organisasi tersebut. Supaya tujuannya kita dapat list dulu, database di perusahaan ini, dikulitin dulu company profile, kontak personnya siapa, kita cari. Bila perlu kita mulai dari sekarang siapkan buku khusus ataupun file khusus di komputer yang memang khusus untuk mulai membangun jaringan. Halo Made, wah ini teman saya ini guru saya ini waktu kuliah dulu, Made Dodi Setiawan. Ini saya jadi malu ini ngomong di depan beliau ini. Halo Bro Made, Blay, apa kabar? Nah, jadi kita bikin list, mulailah kita mulai mendata ya, jadi bikin file khusus di komputer ataupun juga di buku. Silahkan, target kita mau berapa perusahaan, kita ini semua kita listkan, kita totalkan, kemudian nama petinggi perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita mengirimkan, bisa berkorespondensi. Kalaupun belum ketemu, kita ada email, ada apa, kita mulailah say hello, memperkenalkan diri lewat email, atau bila perlu HRD-nya siapa, kan kita mulai cari pendekatan. Dan yang kedua, kita mengajukan diri untuk menjadi panitia. Panitia kalau suatu komunitas profesional ada di daerah kita, itu kita terlibat. Misal kalau ada Perhapi, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia ya, kalau ada di cabangnya misalnya di Palembang, kalau saya kan di Palembang siapa sih kita deketin. Kemudian asosiasi apa lagi sih, nah yang mereka biasanya butuh orang kalau mengadain event, nah kita bisa menawarkan diri. Capek Pak, tentu ya, namanya kita mau sok kenal sok dekat itu dimulai dari yang seperti itu.
Kemudian kalau kita kenal lagi dengan alma mater kita, kakak tingkat kita misalnya kan, alma mater kita yang lebih senior, kita bangun kedekatan. Kedekatan kita tuh profesional, kita mulai dari yang ringan-ringan. Kita nggak usah langsung, Pak, ada pekerjaan nggak, Pak? Orang kalau sudah nanya peluang ada pekerjaan nggak tuh agak ini ya, ribuh. Agak risih kalau ditanyain. Padahal sebenarnya kita tuh nantinya akan bertanya tentang pekerjaan juga. Tapi kita tunjukkan dulu bahwa kita tulus melayani, kita ingin dekat, kita ingin belajar, kita ingin menjadikan dia sebagai seorang guru, kita ingin belajar banyak. Orang yang sukses itu rata-rata dia mau berbagi, ya. Dia mau berbagi. Bila perlu, ajukan tawaran untuk mentraktir. Kalau udah kenal dekat segala macam, tahun berikutnya, Pak, kalau boleh berkenan, Pak, saya ingin mentraktir Bapak, Pak. Atau Pak, bisa Kak makan siang, Pak? Kebetulan saya ini, Pak, ini. Kaget juga ini kan. Wah, ini kemarin ngobrol yang di WA ini kok kayaknya nyambung, enak, dan dia ini orang anaknya pinter, karena segala apa yang saya tulis yang menjadi hobi saya dia tahu semua, dan sekarang dia mau ngajak makan, ngajak traktir misalnya kan. Juga bisa membangun kedekatan. List, wah, dengan si A misalnya kedekatannya sudah oke, dengan B minimal dapat 5-10 orang kita dekat, terus kita bangun kan. Kalau kita sudah membangun kedekatan emosional, kira-kira ketika mereka butuh seseorang untuk mengisi di perusahaan tersebut, siapa yang akan diambil? Kita. Plus kita juga punya nilai tambah. Apa itu? Misalnya kalau ada kalian software di komputer, program untuk perencanaan tambang, bisa. Kemudian kalau kita nggak mampu punya kalian tapi public speaking atau kalian komunikasi kita yang bagus, tonjolkan. Kemudian kita tonjolkan juga kalau ngobrol dengan Bapak ini kan levelnya direktur nih misalnya. Berarti ngobrolnya nggak mungkin lagi tentang yang kecil-kecil, ngobrolnya tentang kondisi harga batu bara, prospek ke depan. Kemudian nilai-nilai inti Bapak ini apa sih supaya kita bisa belajar banyak dari dia misalnya kan, untuk menonjolkan ketokohan Bapak itu, dan kita bisa belajar. Oh, itu lebih pas lagi, dia seneng. Ujungnya kalau teman dia butuh orang, oh ini nih, aku ada kenal nih, kemarin dia nih sering say hello nih sama saya, kalau kamu mau nanti saya suruh dia. Nah, oke, clear kan? Panjang kreativitas itu. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya, Pak, contoh ini, Pak, di wilayah saya tambangnya nikel, tapi saya lebih mengerti dan bersemangat ke batu bara di wilayah lain, Pak. Oh ya, silahkan. Nggak masalah si Ihsan kan. Nah, tapi Pak susah, Pak. Nah itu, udah tahu, Pak. Saya semangat ke batu bara. Sekarang ini, kita jangan lagi, tadi idealis itu nomor sekian. Ihsan ya. Contoh saya selalu mencontohkan diri saya sendiri, bukan orang lain. Saya dulu ketika skripsi sama kerja praktek waktu kuliah, saya di mana coba? Saya tuh senangnya batu bara loh, Ihsan. Tapi saya kerja praktek sama tugas akhir di mana? Di perusahaan minyak. Kenapa? Karena saya mempelajari esensi dari kerja praktek sama skripsi ini hanya untuk melengkapi SKS di ijazah saya supaya lengkap semua, dan akhirnya tandanya saya lulus. Jadi nggak harus, maaf, walaupun saya mau 7 tahun kuliah, saya harus di batu bara ini untuk skripsinya karena saya senang batu bara. Itu kita berpikir sempit, ujungnya mempersulit kita. Saya skripsi kerja praktek di perminyakan. Bayangkan. Kerja di batu bara. Kenapa? Karena begitu ini kita kuliah itu bukan gini ya, kita kuliah itu mau D3 mau S1 itu mindset. Cara berpikir kita, cara berorganisasi, cara solution makernya seperti apa. Bukan harus memahami satu disiplin ilmu. Karena kalau disiplin ilmu, kita beli buku aja kita bisa pelajari dalam waktu seminggu, kurang dari itu bisa kita mempelajari. Sekarang, saya misalnya disuruh mempelajari buku psikologi yang nggak ada kaitannya sama sekali ya dengan tambang. Dikasih buku, dikasih target seminggu, bisa kita pelajari. Kenapa? Karena kita ini, otak kita ini super cerdas, bisa mempelajari apapun. Jadi begitu saya kemarin skripsi dan kerja praktek perminyakan, lulus, selesai di ijazah.
komplit nilainya, semua SKS terpenuhi, terus dapat B juga nggak apa-apa, yang penting lulus. Saya udah memperkirakan nih, kalau ini dapat B, nilai akhirnya IPK-nya sekian. Sudah, yang penting lulus, clear. Melamar, mau di tambang kuari, batu bara. Malah yang pertama saya dapatnya di kuari, batu andesit. Bayangkan, saya senangnya batu bara, dapatnya di andesit. Tapi saya cepat coba, kenapa? Otak saya berisi batu bara. Yang sekarang saya lakukan saat ini adalah belajar. Tadi, bekerja untuk belajar. Kenapa? Mau tambang kecil, mau tambang pasir pun pada saat pertama itu saya terima. Karena pada saat itu saya memikirkan bagaimana saya bisa bekerja sambil belajar. Jadi siang bekerja, malamnya belajar lagi. Supaya plus ketika dapat duit, uangnya itu belum saya konsumsi. Uangnya saya modalkan lagi untuk kumpulkan, untuk ikut sertifikasi. Karena sambil bekerja itu, saya mendapatkan informasi bahwa kalau mau menaikkan level, itu kita harus mengikuti sertifikasi tertentu. Waktu itu namanya sertifikasi pengawas operasional pertama, POP. Kalau mengandalkan dari perusahaan, nggak bisa. Karena perusahaannya kecil. Kalau perusahaannya kecil, peluang kita hampir nggak ada. Jadi apa? Saya nabung. Gaji saya pada saat itu lebih kecil dari gaji seorang driver, sopir truk. Lebih kecil. Tapi saya nabung. Berhemat. Uangnya dapat sebulan-sebulan kumpul-kumpulin, kemudian ikut sertifikasi dengan biaya sendiri. Ngadep ke HRD, yang penting ditulisin izinnya. Setelah ikut sertifikasi, lulus, kita sudah punya pengalaman nih, walaupun di perusahaan kecil nih, mau setahun, mau 2 tahun, plus sertifikasi. Kita berselancar lagi di dunia maya, plus kita hubungi senior-senior, plus kita tadi banyak membangun jaringan, kita melamar lagi, dapatlah di perusahaan berikutnya. Ya kan? Akhirnya kan meningkat secara tidak langsung. Kenapa? Karena saya punya tujuannya jelas. Idealis itu, ya, jadi tanamkan terus idealis, tapi fleksibel dalam cara, bukan langsung dari awal kaku. Misalnya kayak Ihsan, misalnya dari awal nih, misalnya Ihsan harus batu bara, enggak dulu. Nikel itu siapa tahu cuma loncatan supaya dapat pengalaman, bisa kerja di perusahaan itu. Nanti proses penambangan sama nih, mau nikel mau batu bara sama semua prosesnya. Dapat pengalaman. Nanti setelah sana baru cari channel di tempat lain. Nah, jadi begitu kan urutannya. Jadi kita nggak terbebani. Kalau dari awal sudah harus, pokoknya saya batu bara, apapun itu dia, mau tambang emas, tambang apa di kanan kiri saya mau batu bara. Padahal batu bara nggak ada di situ. Ujung teman kita udah kerja, kemudian setelah dia udah kerja, teman kita tadi sedang batu bara juga sebenarnya, tapi dia mengambil kesempatan yang penting belajar belajar prosesnya. Plus sudah dapat gaji supaya ujungnya nggak lagi minta ke orang tua. Pengalaman makin meningkat, dia belajar, dia misalnya uangnya dia tabung, ikuti sertifikasi, dia dapat sertifikat keahlian, kompetensi, dia melamar tempat lain di batu bara, bukan lagi jabatan ecek-ecek, udah jabatan manajer atau jabatan superintendent. Kita masih di rumah nganggur, pokoknya saya batu bara, pokoknya saya mau batu bara, nggak mau nikel. Teman kita udah jadi manajer tempat lain di batu bara. Ayo, ya. Jadi semoga ini bisa menjawab Ihsan. Halo, Johan Barus, selamat bergabung. Nah ini yang saya ingin tanamkan kepada adik-adik, bahwa ujungnya apa yang kita bahas ya sebagian ini, nggak jauh dari mindset, ya kan? Jadi cara berpikir mensiasati strategi bagaimana cara kita bersaing. Kalau sudah kayak gini, di mana coba hambatan kita? Hambatan kita nggak ada di luar. Hambatan kita bukan orang lain ternyata. Hambatan kita adalah diri kita sendiri ternyata. Benar kan? Hambatan kita tuh diri kita sendiri. Kita pokoknya, pakai bahasa idealis. Ingat ya, untuk kita semua ya, termasuk ini untuk diri saya sendiri. Tetap fokus pada target, tetapi fleksibel lah pada cara. Contoh saya fokus kepada ingin bekerja di batu bara, tapi saya fleksibel dalam cara. Apa? Saya merintis dari perusahaan mana yang mau menerima saya dulu. Daripada saya nganggur, daripada saya membebani orang tua,
Karena pada saat itu IPK kecil, terima dulu, mau di perusahaan kecil, tambang kuari, nggak apa-apa. Sambil saya bekerja di tambang kecil, otak saya batu bara semua isinya. Begitu keluar dari tambang andesit, selama kerja di tambang andesit, saya sambil mempelajari apa yang dibutuhkan untuk ditambang batu bara. Kita enak kalau belajar untuk next target yang menjadi fokus kita, dalam kondisi kita sudah punya modal, udah punya gaji sendiri, udah gagah kita, ya kan? Jadi kalau tes, misalnya ini saya kemarin di tambang kuari, batu andesit peledakan, kejadian batu bara. Bapak belum pernah di batu bara, Bapak kan di andesit, apa Bapak mampu? Nah, kita bisa menjawabnya. Sebenarnya Pak, nggak ada bedanya Pak antara tambang batu bara dengan andesit. Semua prosesnya sama Pak. Alat yang dipakai juga sama, prosesnya juga sama. Saya tidak melihat ada perbedaan yang signifikan. Perbedaannya hanya di produk Pak. Yang kami hasilkan di perusahaan sebelumnya adalah andesit, yang di perusahaan Bapak adalah batu bara. Alat yang dipakai adalah alat berat, hanya saja kapasitasnya yang berbeda. Kalau di batu andesit sebelumnya kapasitas kami hanya sekian ton, yang di tempat Bapak hanya sekian ton. Saya nggak melihat perbedaan Pak. Kalau di tempat kami prosesnya harus melalui peledakan, kalau di tempat Bapak karena materialnya lunak tidak perlu melalui proses peledakan. Artinya lebih simpel. Kan gitu cara kita menjawabnya kan. HRD manggut-manggut, user benar. Wah benar nih, ya sudahlah terima aja kan. Clear. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik semua ya. Nantikan meraih sukses sebagai karyawan series yang insya Allah minimal seminggu sekali akan saya adakan terus. Tujuannya satu, untuk membuka wawasan kita semua, berbagi, sehingga kita semua, adik-adik termasuk saya semua, termasuk saya sendiri maksudnya, itu dapat kembali merefresh bahwa sebenarnya mau pandemi mau tidak corona saat ini itu hanya masalah sudut pandang. Corona itu adalah suatu kejadian atau peristiwa, ya, bukan masalah. Peristiwa atau kejadian ada saat ini, yaitu corona. Nah, bayangkan corona itu suatu peristiwa, corona ini kejadiannya ada di titik center tengah-tengah. Kemudian ada 8 penjuru angin di tengah-tengah. Nama peristiwa atau kejadiannya adalah corona. Ada seseorang memandang dari sebelah barat ke arah corona, peristiwa corona di tengah tadi. Dia memandang corona ini masalah. Sehingga dia merasa terbebani, dia merasa stres. Ada orang dari sisi utara di atas melihat lagi peristiwa corona ini sebagai peluang. Ya kan? Ada lagi orang dari sebelah timur melihat